Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Topik kita kali ini adalah kelanjutan dari fungsi-fungsi setiap bab pada episode terdahulu. Kali ini kita akan bincangkan tentang fungsi bab 4 dalam skripsi kuantitatif ya. Saya ulangi, fungsi bab 4 dalam skripsi kuantitatif. Nah, di dalam menjelaskan bab 4 ini, biasanya di dalam penelitian ilmu-ilmu sosial itu ada bagian yang membahas tentang hasil dan pembahasan dari analisa data. Nah, nanti ada topik-topik yang dibahas di situ. Biasanya ada yang berbeda ya. Kalau misalnya yang pertama itu ada kondisi objektif di mana tempat penelitian untuk ilmu-ilmu sosial. Tapi ada juga kampus yang tidak memberikan kesempatan atau tidak mewajibkan di bagian awal itu menuliskan kondisi itu. Tapi pada umumnya mahasiswa biasanya menulis bagian A adalah gambaran umum dari lokasi penelitian. Mungkin kalau sekolah gambaran tentang kondisi sekolah itu, tapi yang terkait dengan judul ya, jangan terlalu banyak menjelaskan sesuatu yang tidak dibutuhkan. Atau mungkin kalau misalnya suatu wilayah, misalnya pedesaan misalnya, berarti ada gambaran dari pedesaan itu terkait dengan komoditasnya apa, terkait dengan judulnya apa misalnya. Tidak usah terlalu banyak. Kemudian kalau misalnya rumah sakit ya berarti gambaran umum tentang rumah sakitnya misalnya. Atau misalnya teman-teman dari bank syariah misalnya, tentang banknya apa misalnya. Jadi di bagian pertama, di bagian poin A biasanya menjelaskan hal tersebut. Ini boleh dijelaskan, boleh tidak ya, hanya untuk mengenal karakteristik dari lokasi penelitian. Kemudian yang kedua itu adalah memuat karakteristik responden. Jadi karakteristik responden, umurnya, tingkat pendidikannya, kemudian pendidikan formal, informal, kemudian jenis kelaminnya, berapa orang yang diteliti, laki-laki berapa, perempuan berapa, kemudian pekerjaannya apa dari responden itu biasanya di bagian kedua. Kalau respondennya siswa berarti keadaan siswanya itu, karakteristik siswanya. Kalau respondennya petani ya karakteristik petani. Kalau respondennya misalnya contohnya tentang penyuluhan gizi misalnya, siapa yang menjadi responden? Ibu-ibu PKK atau orang tua atau anak-anaknya yang menjadi responden ya. Misalnya balitanya misalnya. Nah, itu di bagian kedua. Lalu bagian ketiga memuat deskripsi data ya. Jadi misalnya alat ukurnya apa misalnya, instrumen misalnya itu dijelaskan. Kuesionernya kuesioner terbuka atau tertutup, berapa pertanyaan, kemudian bagaimana cara mendapatkan datanya itu dijelaskan di bagian yang ketiga. Kemudian yang berikutnya adalah tampilkan tabel yang berisi dari hasil analisis data. Nah, buatlah tabel yang sesuai kebutuhan, gak usah banyak-banyak. Jangan semua informasi dibuat tabel misalnya. Satu informasi, satu tabel, sehingga skripsinya menjadi sangat tebal. Jadi, buatlah tabel yang memang penjelasannya membutuhkan tabel. Kemudian, setiap tabel diberikan penjelasan. Boleh penjelasan dulu, kemudian misalnya untuk lebih melihat perinciannya atau data lengkapnya bisa dilihat pada tabel berikut. Atau sebaliknya, tampilkan dulu tabel baru di bawahnya dijelaskan. Catatan buat teman-teman sekalian, ketika menjelaskan tabel di bawah tabel, jangan lupa nih, jangan mengulang tabel. Jangan angka-angka yang di dalam tabel ditulis lagi lengkap dengan kata-kata. Itu namanya mengulang. Gak ada gunanya, berarti 2 kali membaca tabel, yang satu dengan angka, yang satu dengan kata-kata gitu. Yang benar adalah
dari angka-angka yang dijelaskan di tabel itu, mana yang punya makna yang terkait dengan penelitianmu, tujuan penelitianmu, rumusan masalahmu. Itu aja yang diangkat. Yang tidak bermakna atau kurang bermakna, ya nggak usah diceritakan, kan sudah ada di tabel. Nanti terserah orang mau baca tabel itu seperti apa. Jadi yang dibahas adalah yang mempunyai makna. Misalnya contoh mayoritas, misalnya, ya kan, sebagian besar, sebagian kecil misalnya, atau angka pencilan misalnya dan sebagainya. Jadi angka-angka yang mempunyai makna itulah yang dibahas di bawah tabelnya gitu ya. Kemudian menggunakan tabel itu untuk menjelaskan hal-hal yang unik ya. Bukan semua yang ditulis di tabel diulang seluruhnya. Itu jangan. Itu berarti tidak ada gunanya. Kemudian di dalam membahas tabel itu tadi yang bermakna mana, itu kaitkan dengan bab 2. Jangan lupa bab 2 itu fungsinya adalah untuk menjelaskan hasil analisa data. Banyak sekali skripsi yang tidak mengkaitkan antara bab 2 landasan teori dengan bab 4. Sehingga seolah-olah bab 2 berdiri sendiri, sudah sampai di situ berhenti, bab 4 berdiri sendiri gitu. Nggak ada pembahasan apa-apa dengan kaitan landasan teori yang kamu bikin gitu di bab 2. Ya, jadi gunakan bab 2 itu adalah untuk menganalisis, pisaunya untuk menganalisis data yang dapat dari lapangan gitu ya. Jadi pada saat kamu membahas tabel mana yang menarik, yang mayoritas, yang minoritas, yang pencilan dan sebagainya, bahaslah itu. Lalu pembahasannya gunakan landasan teori untuk mendukung hasil analisa data itu, lihat dari bab 2. Jangan bab 2 orang lain lagi, bab 2 yang kamu tulis di skripsi kamu gitu. Ya, jadi itu gunanya dan hubungannya antara bab 2 dengan bab 4. Saya ambil contoh nih, saya bacakan ya. Contoh. Hasil penelitian menunjukkan, misalnya dalam satu tabel ya, ada nilai 86,93. Bawahnya misalnya dibaca seperti ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi berprestasi pendidik hampir seluruhnya pada kategori kuat, yaitu 86,93%. Dan hanya sebagian kecil saja yang berada pada kategori rendah, yaitu 13,7%. Hal ini menunjukkan bahwa, ketika teman-teman membahas hal ini menunjukkan bahwa, kaitkanlah dengan landasan teori yang sudah dibuat di bab 2. Baca itu mana yang ada hubungannya dengan tadi topik tadi yang penjelasan pada tabel. Ya, jadi jangan sampai tidak ada gunanya yang landasan teori itu capek-capek dibuat, tapi itu berdiri sendiri. Berapa banyak skripsi yang seperti itu ya. Jadi bab 4-nya kalau boleh dibilang jadi kering gitu ya, tidak ada pembahasan. Kemudian yang poin berikutnya adalah analisis lanjutan dari penjelasan tabel deskriptif tadi. Lalu ada analisis lanjutan, mungkin menggunakan analisis lintas, mungkin menggunakan SEM dan sebagainya ya, tergantung apa yang digunakan oleh teman-teman sekalian. Dan yang terakhir dilengkapi dengan hasil pengujian hipotesis. Ya, apakah hipotesisnya diterima atau ditolak? Kalau melihat hubungan, apakah hubungannya signifikan atau tidak signifikan? Ya, jadi kalau tidak signifikan, apa sebabnya? Itu jelaskan. Jadi nggak usah khawatir kalau ada teman-teman yang gelisah, loh kok ini hubungannya tidak signifikan? Gimana dong? Ya nggak apa-apa kalau memang hasil penelitiannya seperti itu, jujur saja sampaikan, tulis di situ bahwa tidak signifikan, lalu cari sebabnya mengapa tidak signifikan. Padahal kan hipotesisnya harusnya signifikan misalnya. Ternyata temuannya menunjukkan tidak signifikan. Tidak jadi masalah asal kamu bisa menjelaskannya mengapa itu terjadi. Jadi jumlah hipotesisnya terserah berapa banyak, tergantung program studi, tergantung
tingkatan kuliahmu apa, S1, S2. Mungkin S1 hipotesis bisa 1, 2. Tapi kalau S2, S3 hipotesis bisa lebih dari 2 gitu ya. Jadi tergantunglah itu, kalau S1 cukuplah hipotesis yang ditawarkan 2 saja. Tapi kalau S2, S3 bisa lebih dari 2 hipotesis. Kemudian teman-teman sekalian, di bab 4 itu jangan lupa bahwa di dalam pengajuan hipotesisnya sampaikan juga rumusnya, tulis, meskipun menggunakan program-program statistika yang sudah tersedia ya, secara banyaklah aplikasi statistika yang digunakan, tapi rumusnya harus ditulis di bab 4 itu. Kamu menggunakan rumus apa gitu ya. Baik teman-teman sekalian, itu mengenai fungsi bab 4. Jangan lupa yang paling penting adalah 2 hal yang ingin saya sampaikan. 1, jangan menjelaskan tabel 2 kali. Yang satu dengan angka, yang satu dengan kata-kata lagi di bawahnya. Ya, jadi cukuplah mengambil angka-angka yang bermakna itu yang dijelaskan. Yang kedua, jelaskanlah yang bermakna itu dengan dukungan teori yang kamu sudah buat dan sudah kamu rangkum di landasan teori bab 2. Jadi bab 2 itu digunakan sebagai pisau untuk menganalisis hasil penelitianmu. Demikian, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.